Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanaa 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad sahibul akhlaqil hasan wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran ya'fu idza kana fi haqqihi wa amma idza kana fi haqqillah wa lam yaqum ahadun li ghadabi. Kana sallallahu alaihi wasallam barran ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahlu wal lafdul muhtawi ala ma'nal jazal idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala wa huwa al-abu syafiq lil yatimi wal armalah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ketujuh yang Habib Umar mengatakan hissu qalbi bilaila sab'i masrur. Entah kenapa, kata beliau, hatiku ini merasa bahagia dan berbunga di saat di malam tanggal ketujuh, bahwasanya menunjukkan dalalah asyraqatil aqwan bi khairi mauludin bin nur, di mana di malam ketujuh beliau berpendapat tuh Nabi Muhammad lahir di tanggal ke-7. Makanya ini malam beruntung banget buat Mang Emo, ya, buat keluarga besar di sini, ya, bertepatan di tanggal yang beliau yakini kalau ini adalah tanggal lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente tahu tuh Nabi bilang, ya, idza wafaqa ta'minul ma'mum ma'al imam illa wafaqat ta'minul malaika. Tuh kalau ada makmum salat amin bareng sama imam bilang amin, makmum bilang amin, itu bahwasanya doanya lagi diaminin sama malaikat. Lantas bagaimana orang yang memiliki kecocokan di antara malam dilahirkan baginda Nabi Muhammad yang dulu dan yang sekarang, memiliki koneksi yang begitu besar, ya kawan, jangan dianggap remeh, ya. Koneksi ini, ketersambungan ini bukanlah hal yang murah. Kalau seseorang bisa memperingati hari sedihnya, hari bahagianya karena kepergian seseorang, dulu di tanggal sekian saya begini, dulu di tanggal sekian orang tua saya meninggal, bisa diingat, dan setiap tanggal sekian seseorang tersebut akan merasakan. Lantas bagaimana tidak dapat merasakan kebahagiaan yang terdapat di situ adalah kesamaan dengan lahir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak panjang lebar, hadirin, apa yang telah tadi kita dengar dari guru kita bersama Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Ali bin Hamid, mudah-mudahan panjang umur, ya. Begitupun, ya, yang kita doakan bersama juga, nggak lupa Sohibul Bait, ya, keluarga besar Bapak Rahmat di sini dulu, Mang Rahmat, masya Allah, Pak Rahmat ini orang yang kita saksikan orang baik, ya kawan, ya, satu teladan yang Pak Rahmat tuh nggak bisa hilang dari kita semuanya, mata kita ini satu, hadirin, sholat berjamaahnya aktif, itu yang nggak pernah hilang dari beliau. Secapek apapun, sesibuk apapun, apalagi subuh, itu Pak Rahmat pasti sholat di masjid. Ya, yang mudah-mudahan Allah merahmati beliau, dan Allah jadikan keluasan di dalam kuburnya, dan Allah menabur kebahagiaan dan keindahan, dijadikan kuburannya adalah taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Yang insya Allah orang semacam itu tuh orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang ngaku-ngaku doang cinta sama Nabi tapi sama masjidnya jauh. Sedangkan Nabi banyak ngejanjiin tuh orang yang nggak mau ngikutin Nabi bilang ke kanan, dia mau ke kiri. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, nggak boleh dekat-dekat banget sama musolanya saya. Alias apa, dia orang yang begini nih jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa sahahahu al-Imam Ahmad. Nabi berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatnya aku itu diperuntukkan, siapa di sini yang nggak pengen syafaat?
Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan dari orang lain, dia meminta ke yang lain untuk orang lain, hadirin. Pahami? Syafaat itu meminta kepada orang lain dan dia meminta dari yang lain untuk orang lain. Nabi Muhammad minta, kita minta sama Nabi Muhammad. Ya orang lain, bukan kita. Gak ada orang yang bisa nyafaatin dirinya sendiri. Ya, kita minta sama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad minta sama Allah. Allah memberikan untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syafaat di sini itulah yang paling diharapkan oleh setiap umat. Dan syafaat ini bukan cuma satu macam, memiliki syafaat yang begitu banyak ya ikhwan. Bukan hanya syafaat doang. Ya, dan syafaat bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah, tapi Nabi Muhammad adalah kunci dibukanya semua syafaat, hadirin. Kalau Nabi itu nggak buka syafaat, nggak ada yang bisa nyafaatin. Wala ulama, wala wali, wala malaikat, wala orang tua, wala anak, nggak ada yang bisa nyafaatin. Kapan bisa disyafaatin? Setelah pintu syafaat dibuka oleh baginda Nabi Muhammad. Terus pertanyaannya, siapa yang bakalan dapat syafaat? Yang pertama, yang paling gampang adalah man mata muwahhidan, orang yang mati dalam keadaan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pernah melakukan kemusyrikan, nggak pernah meyakini i'tiqad manfaat mudarat dari selain Allah. Ini orang bukan musyrik ataupun meyakini kepada selain Allah, meyakini kepada pepohonan, meyakini kepada dukun, meyakini kepada sihir dan lain sebagainya. Itu orang yang sudah melakukan musyrik ataupun sujud dan lain sebagainya kepada hal-hal yang di situ adalah unsurnya kemurtadan. Orang yang demikian gak bakalan dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau kita yakin semuanya bakalan dapat syafaat, yang jadi pertanyaan, kalau syafaat itu pasti kita dapat, tapi jangan sampai ini syafaat tersendak, hadirin, terganggu. Paham? Terganggu, tersendak, terhenti gara-gara ada kemaksiatan yang begitu banyak. Nah ini yang paling harus kita perhatikan. Kalau dapat syafaat semuanya dapat, ya. Bahwasanya Nabi itu bilang, ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, orang tuh yang dikeluarin dari neraka walaupun di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, hadirin. Keimanan kepada Allah Ta'ala, ini orang gak bakalan khalidina fiha, di dalam neraka. Maka dari itu juga syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum semuanya akan mendapatkan. Untuk umat yang bertauhidkan Allah dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Ya, siapa di sini yang nggak pengen syafaat? Ini syafaat yang kita tunggu-tunggu. Jangankan syafaat Nabi itu, hadirin, di akhirat doang. Di dunia ini kita udah dapat syafaat Rasulullah. Orang yang banyak sholawat, dia udah dapetin syafaat sebelum dia dapat syafaatul kubra, hadirin. Syafaatul uzma, dia udah dapetin. Dengan apa? Dengan sholawat. Makanya tadi kita dengar dari Habib Abu Bakar, ya, sholawat sama Nabi itu seperti apa? Obat tanpa dokter, hadirin. Sholawat sama Nabi itu adalah yang membuat gembira hati. Sholawat kepada Nabi ini sesuatu yang akan memanjakan. Dan umat Nabi itu umat yang paling dimanjain. Bahkan tuh kata Nabi dibilang dalam satu hadis, inna likulli nabi lahu da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu memiliki ngagaduhan doa yang bakalan diijabah, hadirin. Setiap Nabi punya doa yang diijabah. Kalau kita ini, hadirin, punya doa yang diijabah, kira-kira mau minta apa? Si Mas aja, pertama Mas, ini sampai mau minta apa? Kalau doa diijabah, kawin deh. Kalau kita nih dikasih doa, satu doa yang diijabah, bakalan lebih memperhatikan diri kita sendiri, hadirin, sebelum orang lain. Akhirnya apa? Kata Nabi, setiap Nabi itu udah minta sama Allah Ta'ala, semua doanya kuotanya habis. Setiap Nabi punya doa yang diijabah, dan kuotanya mereka di dalam meminta kepada Allah sudah habis, nggak tersisa. Nabi Nuh punya doa satu, doa pamungkasnya, diminta buat apa? Untuk menenggelamkan kaumnya. Nabi Musa punya doa yang paling pamungkas, dibuat apa? Buat menenggelamkan Firaun, ya, dan membelah lautan, ya. Semuanya Nabi Ibrahim ketika dibakar minta diselamatkan daripada kobaran api yang begitu besar, 40 hari 40 malam dibakar, ya ikhwan, dan tidak terbakar. Di situ beliau meminta, sehingga doa pamungkasnya sudah habis.
tapi Nabi SAW memiliki cobaan, godaan, ya gangguan yang didapati oleh Rasulullah, tapi Nabi Muhammad gak pernah melepas doa pamungkasnya kepada Allah, melainkan disimpan fa khaba'tu li ummati yaumal qiyamah. Saya simpan doa yang ijabah ini, gak bakalan saya minta di dunia, melainkan saya bakalan persiapkan untuk meminta kepada Allah kelak di akhirat. Untuk siapa? Untuk umat saya, hadirin. La li nafsi wala li Fatimah wala li Khadijah wala li Aisyah. Saya enggak minta nih doa pamungkas ini untuk diri saya pribadi, enggak, kata Nabi. Dan saya enggak peruntukan doa pamungkasnya saya buat Fatimah, enggak juga, perlu dicatat. Wala untuk istri saya tercinta Khadijah, enggak, kata Nabi. Ternyata yang saya persiapkan adalah untuk umatku, hadirin. Siapa umatnya? Kita, hadirin. La ilaha illallah, kita tinggal datang doang dapat duit, hadirin. Gak enak gimana? Kita tinggal datang ke akhirat aja, jangankan nyari orang dalam. Nabi Muhammad yang nawarin buat jadi orang dalamnya kita. Kita mau masuk ke kabupaten, kita mau masuk ke kecamatan, ke desa, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada orang dalam, agak lambat segala urusan. Kalau nggak ada orang yang kita kenal, lambat tuh apa yang kita butuhin. Tapi Nabi Muhammad bukan jadi orang dalam, tapi nyodorin dirinya buat jadi orang dalam. Buat apa? Buat masukin kita ke dalam surga, ya kawan. Nabi Muhammad orang yang paling pantas pertama masuk surga. Tapi Nabi Muhammad memilih untuk dijadikan orang yang terbelakang di dalam memasuki surga, karena khawatir satu umat yang tertinggal di dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ini yang kita korbanin, ya, arba'in, hadir, malam-malam datang kemana, masuk angin dan lain sebagainya. Itu nggak ada seberapanya sama apa yang bakalan Nabi Muhammad ganti, hadirin. Yang kita rayain setiap malam dimanapun itu, jangan hitungan. Ente kalau hitungan sama Nabi Muhammad bangkrut, hadirin. Ente kalau hitungannya sama Rasulullah dalam perjuangan ini, ya, di dalam menyebarkan cinta, kasih baginda Muhammad, ente bangkrut, nggak bakalan dapat apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabair. Syafaatnya Nabi Muhammad buat orang-orang yang terjerumus dengan dosa besar. Jangan pernah kecil hati kalau ente punya nabi. Ente punya nabi bukan Haji Sodek, hadirin. Ente punya nabi bukan Haji Anton. Ente punya nabi bukan Nabi Isa. Ente punya nabi bukan Nabi Ibrahim. Ente punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi Muhammad apa? Li ahlil kabair. Nabi peruntukan ini syafaat bukan orang-orang ahli ibadah, kata Rasulullah. Saya nggak siapin nih yang namanya syafaat untuk para penghafal Quran doang. Tapi yang saya paling popularitaskan adalah untuk mereka orang-orang yang memiliki dosa yang begitu besar, hadirin. Makanya itu jangan kecil hati, kita nggak boleh kecil hati selagi kita punya Nabi Muhammad. Kita nggak boleh putus asa kalau punya Nabi Muhammad. Segelap apapun ke belakangnya kita, sejelek apapun dosa yang kita pernah lakukan, sebanyak manapun manusia mencaci akan dosa yang pernah kita lakukan, ketahuilah kau punya Nabi yang begitu penyayang. Kau punya Nabi yang begitu mengasihi. Kau punya Nabi yang begitu sangat memperhatikan keadaan umatnya kelak di akhirat. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita hadirin maksiat, jadi umatnya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Melainkan setiap rumah kita akan tertulis Fulan bin Fulan melakukan minum khamar, Fulan bin Fulan berzina, Fulan bin Fulan melakukan ini dan lain sebagainya. Melainkan apa? Waqtulu anfusakum, ya, kalian akan diperintahkan untuk bunuh diri, hadirin. Tapi rahmatnya Allah, karena kalian menjadi umat Nabi Muhammad, malam kalian bermaksiat, paginya kalian masih bisa tertawa dengan rezeki yang Allah berikan. Malamnya kamu bermaksiat kepada Allah, paginya kamu kurang ajar kepada Allah, siangnya kamu dikasih makan enak sama Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang membuat terlambat siksaan Allah turun kepada kita apa, hadirin? Amalan kita jauh. Apa yang kita punya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh bukan juru selamat doang, pereda bala tuh Nabi Muhammad. Yang memperlambat turunnya siksaan, musibah kepada kita nggak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ummati, hadirin. Ini syafaat yang besar ini Nabi Muhammad siapin buat siapa? Buat umatku. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Mereka yang senantiasa taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ma'ruf, hadis yang sangat terkenal. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap orang tuh dari umat saya bakalan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa di sini yang enggak mau masuk surga?
Saha di dia dumbo masuk para jero surga hadirin. Surga dengan keindahannya mengundang kepada setiap yang melihatnya akan menginginkan untuk memasukinya. Tetapi Nabi mengatakan ada yang enggak mau masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat sama Nabi, bukan yang ngerayain Nabi hadirin. Ingat ya, yang taat sama Nabi, taat sama Rasulullah masuk surga. Tetapi kita juga menambah, selain taat sama Rasulullah, kita juga ngerayain cintanya kita. Ya, ini adalah perayaan cinta untuk Nabi Muhammad SAW, bentuk syukur. Jangan sampai berterima kasih dengan menampar hadirin. Jangan sampai berucap syukron, jazakumullah khair, tetapi mulutnya mengucapkan terima kasih tapi tangan yang melayang menamparnya. Jangan. Karena apa? Terima kasihnya nggak bakalan diterima. Kalau ini maulid selalu dirayakan dan diagendakan, tetapi maaf, pelanggaran yang untuk Nabi Muhammad masih kita langgar. Perintah yang Nabi Muhammad perintahin itu masih kita langgar. Jangan harap dapat syafaatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang Allah lihat bukanlah sebesar apa hatimu, tetapi sebesar apa amalmu. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tersebut dilihat dengan apa yang telah dia langkahkan, apa yang telah dia laksanakan, apa yang telah dia lakukan. Sehingga apa? Yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah keberhasilan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fi ula. Iklan sekedeng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak diragukan. Insyaallah mudah-mudahan dapat cinta Nabi Muhammad selalu. Mudah-mudahan ya barokah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi dibilang punya doa mustajab, dan Nabi Muhammad simpan buat kapan? Buat di akhirat hadirin. Bagaimana saya punya cerita nih ya, mudhikah, cerita yang lucu minat tharaifil Arab. Itu dulu ceritanya ada orang hiji lalaki hidupnya tersusah. Jelema lalaki di napal maneh, lalaki keur teu boga duit, numpang botol di Tajungan. Udah we. Ada kan numpang gitu lah, ngomong uur darah di imah lagi giling wae si imah. Alek pisan. Kitu lain banget. Betul boga duit ari ngagiling, loba wae si udin. Nah, ini orang enggak punya duit ya. Makanya orang enggak punya duit itu bahaya hadirin. Ya, orang punya duit ya orang enggak segala sesuatu itu harus dengan uang. Tetapi uang adalah segalanya juga hadirin. Ya, makanya nggak punya duit bahaya, harus hati-hati. Karena syarat bahagia harus punya duit. Nggak bisa itu pengen bahagia nggak ada duit, nggak bisa. Ini orang nggak punya duit hadirin, ya. Gawe kayak itu hese, ngalamarkan itu, wah geus hese. Akhirnya apa? Ini orang ketemu najongan botol si Udin, kebetulan botol nanti ayo isian nanti jin, tapi lain uang datang keluar naik, jin yang keluar, plok datang. Sakaran mana? Keluar sih Nabi. Keluar karena akhirnya apa? Ini keluar jin. Pas keluar ini jin, ditanya sama ini orang. Tok, makasih banyak kamu menendang sehingga tutupnya terbuka. Ya, sehingga apa? Keluar jin. Pas keluar jin ini menawarkan, ku beri satu permintaan. Itu iklan apa itu? Hah? 76. Ini iklannya dia ngasih bukan satu hadirin. 3, bukan main. 3, kuberi kau 3 permintaan. Ya Allah, mudah-mudahan balik sini ayah botol mulu dan ditanjung ke si Udin. Kalau ada cincin-cincinan, la ilaha illallah di langsung ditangkap sama si Udin. Eta nama. Ini dulu aing dulu gitu bener. Akhirnya masya Allah hadirin, keluar jinnya. Ya, kuberi 3 permintaan. La ilaha illallah. Apa yang pertama? Namanya suami, apa-apa nggak bisa hadirin. Kalau tanpa persetujuan istri kita main nih. Nggak bisa. Kita jangankan beli barang yang di atas 500.000 hadirin, di bawah 50.000 nggak ada persetujuan Polda hadirin, itu nggak bisa keluar beli. Cekcok pulang ke rumah. Akhirnya apa? Bentar, saya mau nanya sama istri saya. Datang ke rumahnya ke istrinya. Mah, itu keraya rezeki badak. Naon rezekina? Ieu teh bapak teh kas uih mau mulu dan aya botol ditajong we da lieur teu boga duit. Akhirnya naon? Keluar lanjut si Udin. Oh, akhirnya naon? Dibere 3 permintaan hadirin. Dikasih 3 permintaan. Kira-kira minta apa ya, Mah katanya? Kata istrinya, nih gara-gara musyawarah sama istri. Kata istrinya, minta sama dia rubah wajah saya menjadi wajah yang paling cantik. Oh, kayaknya ngeuna aing cenah boga tutumpakan tengah puting geulis. Daripada ipoe kowe. Akhirnya dia minta sama Jin. Iya, gimana? Saya minta yang pertama, apa? Saya pengen istri saya cantik hadirin. Oh, gelis bener langsung majikan anak gelis.
Perempuan ini cantik, akhirnya apa? Perempuan soleh hati nu goreng hadirin nu geulis mah sarua kurang ajar hadirin. Matak bisi maneh ngarasa boga pamajikan soleha, lain soleha. Manehna teu percaya diri lakukan nu lain hadirin. Ngerti? Akhirnya apa? Ini orang bener perempuan ini cantik hadirin. Geulis langsung banget. Akhirnya setelah itu perempuan ini ngerasa cantik. Saya kalau mukanya begini secantik ini, terus suami saya cuma si Ugun doang, Ridwan Kamil suka sama saya. Jangankan si Ugun hadirin. Lihat suaminya, ya Allah, makan gigi udah ompong, saya udah bisa dapetin yang lebih ini. Akhirnya perempuan, ya, dia tergoda, kurang ajar hadirin. Akhirnya sebulan, ini dia punya 2 permintaan yang masih ditunda. Akhirnya dia punya hubungan gelap dengan laki-laki lain. Jadi ani-ani. Akhirnya punya hubungan gelap dengan laki-laki lain. Akhirnya kuhul dong salakina kan. Datang nih kaji. Kunaon maneh makan-makan gitu. Ternyata wajah yang kau rubah jadi cantik, ternyata dia selingkuh dengan laki-laki yang itu adalah lebih bagus daripada saya. Terus apa permintaanmu kedua? Rubah saya jadi bagong. Jadi bagong hadirin. Trok bener. Malam itu istrinya berubah jadi babi hadirin. Jadi babi. Bayangin tuh. Akhirnya pas jadi babi, anaknya punya anak satu. Sekolah. Otomatis dong yang nganterin sekolah anaknya yang tadi ibunya sekarang babi hadirin. Budakna disirikan we, nu maneh mah bagong cenah dulu masih patkai kieu dan lain sebagainya. Akhirnya hadirin, dia balik lagi, anaknya datang nangis sama bapaknya, "Pak, cuma tinggal satu lagi pertanyaan. Tolong dong bilang sama si Om Jin itu, minta biar ibu saya dibalikin lagi, walaupun nggak cantik, yang penting balik lagi." "Kenapa?" "Aku nggak suka di sekolah suka dihina anak babi, Pak," katanya. "Oh iya ya," katanya. "Atau Bapak juga jadi babi biar jadi keluarga babi aja." "Jangan Pak," katanya. "Rubah Mama." Tinggal satu lagi hadirin. Akhirnya dia datang kepada si Om Jin lagi. "Apa permintaan kamu ketiga?" "Saya minta tolong rubah istri saya walaupun kesemula, yang penting nggak jadi babi." Saya tanya, dari 3 ini dia dapat untung apa? Nggak dapat apa-apa hadirin. Makanya kalau kita kalau mas jadi bangkong kayak gue yang didoain. Hadirin, apa yang kita dapatin dari 3 cerita ini? Dari 3 permintaan yang diberikan oleh si Om Jin ini? Nggak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Salah musyawarah hadirin. Salah musyawarah. Coba musyawarahna ke Habib Bakar, Bib, karena tadi papanggi, Jin, diberi tilu. Insya Allah dikasih masukan. Yang pertama kau harus kaya. Ya, ini kebahagiaan ini ada 3 hadirin. Kalau ente nggak punya 3 ini, stres ente. Yang pertama harus banyak duit. Itu harus duit, banyak duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa, karena bahaya. Yang kedua punya istri solehah hadirin. Makanya Om, kalau 2 solehah itu lebih bahagia Om. 1 solehah aja udah bahagia hadirin. Gimana kalau 2? Saya nggak ngebayangin. 4 solehah semuanya, Masya Allah. Rebutan jadwal itu nggak kebayang. Solehah, anak yang soleh hadirin. Punya anak yang soleh ini, Allah. Saya ini kalau mikirin kan banyak orang tuh nawarin, "Bib, antum mau asuransi jiwa nggak? Bib, antum mau asuransi kendaraan nggak? Bib, antum mau asuransi rumah? Antum mau asuransi ini?" Itu kan banyak kan? Ya, Habib Bakar belum banyak yang nawarin begitu. Asuransi ini banyak diatur. Saya ini mikir, ya Allah, gimana kalau saya ini mikirnya ke akhirat. Saya pengen anak saya ini jadi asuransi jiwa saya nanti di akhirat hadirin. Saya pengen anak saya ini ya kedepannya jadi asuransi saya buat di liang lahatnya saya hadirin. Makanya yang anaknya dipondokin, dia tanpa dia sadari dia sedang punya asuransi aset yang begitu berharga untuk nanti dia di alam barzah, untuk dia berada nanti di akhirat. Makanya apa yang kita laksanakan di malam hari ini itu adalah asuransi yang Pak Rahmat adakan, sehingga anak-anaknya Masya Allah dekat dengan masjid, dekat dengan membantu perjuangan ini dakwah bersama Habib Bakar. Mudah-mudahan adalah menjadi aset buat kita semuanya juga, anak-anak kita adalah asuransi yang akan terbaik yang kita akan miliki sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung doa apa mau dilanjutin? Yang penting makan hadirin, maulid itu yang penting makan, tapi harus diambil hikmahnya. Jangan dikit-dikit doa aja langsung Bib. Langsung aja Bib tutup doa. Jangan. Ente mau maulid Nabi, ente di luar bulan maulid emang nggak makan. Woi, ente datang maulid jangan cuma kepikiran makan, hati-hati. Jadi sayembara untuk bermewah-mewahan di dalam maulid, jangan. Jangan. Kita hadir maulid pengen Nabi Muhammad, pengen punya ketenangan yang tenang.
Bukan cuma dilihat, yang penting makan, sayang keluar bulan Maulid gue jadi tai unggul hadirin. Orang bulan Maulid hatinya bengkak, kenapa? Rindu sama Nabi Muhammad. Ini keluar bulan Maulid, ya kayak Habib yang sebelah saya ini, bengkak perutnya hadirin. La ilaha illallah, saru aja ngundang oke. La ilaha illallah. Mudah-mudahan berkah zahir, berkah batin. Amin. Bahagia dunia akhirat, barokah Nabi Muhammad. Kemudian la yasdu bihim jalisuhum. Yang hadir di malam hari ini tidak pernah dikecewakan oleh Allah dunia dan akhirat. Setiap langkah yang dilangkahkan yang menjadi keberkahan. Ya Allah, berkahkan setiap langkah daripada kita. Berkahkan usaha kita, berkahkan rezeki kita, berkahkan anak istri kita, berkahi semua yang kita miliki, melainkan di dalam barokahnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi.